Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, 1 Hana Pratiwi, 2 Hardianti, 3 Imaniar, 4 Laila Karmilasari, 5 Melinda, 6 Rina Permatasari, dan 7 Sarmila. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Hardianti dan dilanjutkan oleh Hana Pratiwi. Teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan analisis keputusan adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Dasar-dasar pengambilan keputusan: intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, rasional, proses pengambilan keputusan. 1. Tahap penemuan masalah. 2. Tahap pemecahan masalah. 3. Tahap pengambilan keputusan. Keputusan dalam kepastian. Hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan di muka dengan pasti. Misalnya, model linear programming, model integer programming, dan model deterministik. Tujuannya yaitu 1. Lebih dari 1 tujuan. 2. Lebih dari 1 alternatif tindakan. Setiap tindakan mempunyai 1 atau lebih hasil. Keputusan dalam kondisi beresiko. 1. Kurangnya pastinya kejadian-kejadian di masa mendatang, maka kejadian ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Situasi yang dihadapi pengambil keputusan adalah mempunyai lebih dari 1 alternatif tindakan. Pengambilan keputusan mengetahui probabilitas yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasilnya dengan memaksimalkan expected moment. Kondisi pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. 2. Pengambilan keputusan di bawah risiko. 3. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kondisi di bawah kepastian. Dalam hal ini, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti payoff dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan ini relatif kecil. Contoh dari kondisi di bawah kepastian yaitu pengambil keputusan mengetahui dengan pasti bahwa 1 juta rupiah yang didepositokan ke bank maka akan bertambah sebanyak bunga yang ditawarkan per tahun. 2. Kondisi di bawah risiko. Pengambil keputusan mengetahui kemungkinan atau probabilitas atas suatu kejadian alam ataupun payoff dari tiap alternatif. Kemungkinan didapat dari dasar informasi yang tersedia ataupun pengalaman pengambil keputusan. Contoh dari kondisi di bawah risiko. Sini ada kemungkinan terjadinya hujan esok sebesar 0,3 atau 30%. Lalu ada harga saham yang dijual bulan depan akan turun menjadi Rp1.000 dibandingkan bulan ini sebesar Rp3.000. Selanjutnya yang ketiga ada kondisi di bawah ketidakpastian. Pengambil keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian alam yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Hal ini bisa dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Contoh dari kondisi dalam ketidakpastian. Mr. X yang mencalonkan untuk menjadi presiden pada pemilihan umum periode mendatang tidak diketahui probabilitasnya. Dalam keputusan dalam ketidakpastian ini ada beberapa kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama ada kriteria maximax. Keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. 2. Kriteria maksimin. Keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. 3. Kriteria minimax regret atau penyesalan. Keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Keempat, ada kriteria Hurwitz.
Keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis, menggunakan koefisien optimisme dan koefisien pesimisme. Koefisien ini Anda dapat diperoleh melalui hasil penelitian atau pendekatan relatif dari data tertentu. 5. Kriteria Laplace. Probabilitas semua kejadian sama. Probabilitas tertinggi adalah keputusan yang terbaik. Di sini ada contoh soal teori pengambilan keputusan. Di sini ada perusahaan, ada 3 perusahaan yaitu BAT, BATA, MLBI. Lalu kondisi perekonomian di sini ada boom, normal, dan krisis. Bisa dibaca sendiri kalau perusahaan BAT boomnya 1180, normalnya 488, krisisnya 250. Jika perusahaan BATA boomnya 2000, normalnya 1356, krisisnya 300. MLBI sini boomnya ada 4463, normalnya 1666 dan krisisnya itu 185. Nah, contoh maksiminnya sini kita lihat tabel awal tadi. Sini perusahaan BAT, BATA, dan MLBI. Kondisi krisisnya ada 250, 300, dan 185. Ini maksimum berarti yang paling kecil ya, minimal ya, yaitu 185, yaitu dari perusahaan MLBI. Selanjutnya sini ada contoh maximax. Sini ada perusahaan 3 tadi dan kondisi boomnya tadi ada 1180, 2000, dan 4463. Nah, yang tertinggi di sini maksimalnya di sini ada perusahaan MLBI yang 4463. Ini contoh dari Hurwitz menggunakan koefisien optimisme A dan koefisien pesimisme 1 min A. Koefisien ini Anda dapat diperoleh melalui hasil penelitian atau pendekatan relatif dari data tertentu. Contoh koefisien optimisme didasarkan pada probabilitas terjadinya kondisi boom dibandingkan dengan kondisi krisis. Berdasarkan data diperoleh, koefisien optimisme sebesar 0,63 sehingga koefisien pesimisme adalah 1 min dikurang 0,63 sama dengan 0,37. Lanjutan dari yang tadi, di sini berdasarkan nilai EV, maka keputusan terbaik adalah membeli saham MLBI yang memiliki nilai EV tertinggi. Karena di sini perusahaan MLBI boomnya 4463 dan yang lainnya tuh di bawah itu. Lalu krisisnya juga sini rendah 185. Jadi keputusan yang terbaik adalah membeli saham MLBI. Contoh minimax regret. 1. Langkah pertama adalah mencari nilai OL. Kedua adalah memilih nilai maksimum dari nilai OL setiap keadaan. Nilai OL yang minimum adalah keputusan yang terbaik. Nah, contoh minimax regret ini bisa dilihat. Berdasarkan kriteria minimax regret, keputusan yang terbaik adalah membeli saham tentunya MLBI yang itu karena dia memiliki nilai regret terendah. Ini MLBI yaitu 115. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.